Segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang diberi dan kualitas pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh saat berjamaah melanjutkan kita mengikuti kajian hari subuh. Alhamdulillah hari ini kita akan memberikan persediaan bekerja dan insyaallah kita langsung kita dengarkan sama-sama bersama Ustaz kita. Alhamdulillah sudah dengan kita Ustaz Bismillah Salam dan salam pada kita sejuta Sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak, alhamdulillah sehat semuanya ya. Alhamdulillah siap kita akan melakukan kajian pada Ustaz kita. Tapi maksud saya ya, kita mempersingkat waktu kita masuk saja bersama-sama dengan baca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Tentu harus kita sudah mengingatnya sukses kita masih ada yang harus kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada bi jihadi ila yaumiddin wa ba'du. Ikhwatal iman ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun fa innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Maqala Allah ta'ala fi muhkam tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikeena kaffatan kama yuqatilunakum kaffatan wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min ayyamin al-'amalu as-salih ahabbu ila Allah 'azza wa jalla min hadhihi al-ayyam yani al-'ashr al-awail min Dzulhijjah. Qala wal jihadu fi sabilillah qala wal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'. Sadaqallahu sadaqa Rasulul Karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ketua DKM serta pengurus DKM Masjid Al-Furqan yang saya muliakan, saya hormati dan saya banggakan, hadirin hadirat jemaah masjid salat subuh atau jemaah salat subuh Masjid Al-Furqan yang saya muliakan, saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmat-Nya. Salam salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada usul kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan semua umat istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Sebelum kita mulai, mari kita bacakan surat Al-Fatihah agar Pak Saifuddin segera diistihadkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kembali beraktivitas seperti sedia kala, dan Allah terus berikan afiat kepadanya sehingga bisa membersamai kita ala hadhihi yaumin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amin amin amin. Kali ini kita akan bahas berkaitan dengan agenda utama di bulan Dzulhijjah dan bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah. Agenda kita di bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah. Sekarang ini kita berada pada pertengahan bulan Dzulqa'dah dan insyaallah sebentar lagi kita akan masuki bulan Dzulhijjah dan disusul dengan bulan Muharram. Ada apa dengan 3 bulan ini? 3 bulan ini ditambah dengan bulan Rajab merupakan bulan-bulan
bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaannya itu termaktub dalam surat At-Taubah, dan bukan saja di awal kedatangannya Nabi Muhammad SAW, tetapi kemudian sejak Allah menciptakan langit dan bumi, bersamaan itu Allah pun telah muliakan 4 bulan ini. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 36, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim. Sesungguhnya jumlah bilangan dalam setahun itu sebanyak 12 bulan. Jadi 12 bulan. Kapan ditetapkan 12 bulan ini? Ditetapkan ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Yawma khalaqas samawati wal ardh. Dan di antara 12 bulan ini minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu penjelasan 4 bulan ini disebutkan dalam hadis bahwa ada tipe 3 bulan yang berturut-turut, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan bulan Muharram, dan ada bulan terpisah, itulah bulan Rajab. Dari kadinungkem itulah agama yang lurus. Jadi teman-teman, melalui ayat ini kita bisa memahami bahwa yang namanya bulan-bulan itu Allah telah tetapkan sejak dulu ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Lama dia. Dan bulan-bulan yang dimasukkan itu adalah bulan-bulan Qamariyah, dari Muharram sampai Zulhijjah. Untuk itu kita kalau bisa ya dihafal. Jangan sampai bulan-bulan ini kita tidak hafal, karena ini merupakan bulan yang Allah ciptakan sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Dari Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Jumadil Awwal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Dihafal di luar kepala. Dan yang kedua juga harus dihafal ini urutannya. Ketika saya menyebutkan bulan Ramadan, bulan keberapa, langsung bulan 9. Bulan Zulhijjah, bulan keberapa, bulan 12. Bulan Jumadil Awwal, bulan keberapa, bulan 5. Bulan Safar itu bulan keberapa, bulan kedua. Jadi langsung. Jangan dihitung dulu. Muharram. Bulan Rajab bulan berapa? Muharram, Safar. Itu kelamaan. Jadi harus dihafal ininya. Walaupun kita tidak menggunakan kalender ini, karena Indonesia menggunakan kalender miladi atau Masehi, maka tetap kita juga harus menghafal. Saya sendiri nggak hafal. Bulan-bulan Zulqa'dah tanggal berapa nggak hafal, karena nggak digunakan dalam kalender kita. Tetapi minimal kita menghafal bulan-bulannya sehingga kita tahu saya sekarang berada di bulan-bulan apa. Gitu ya. Yang paling dihafal itu hanya bulan Ramadan. Bulan Ramadan tanggal berapa? Hafal kita tanggal 2. Bulan bertanggal berapa nih? Tanggal 5. Terkadang bulan Masehinya lupa kita, tapi yang dihafal adalah bulan Ramadan. Alhamdulillah. Itu yang ini. Jadi karena kita berada pada bulan-bulan Muharram ini, maka untuk itu yang pertama kita harus lakukan. Ada 6 agenda yang saya sampaikan. Agenda pertama adalah agenda memuliakan bulan-bulan haram. Memuliakan bulan-bulan haram. Mengapa kita harus memuliakan? Karena Allah telah memuliakan, dan setiap yang dimuliakan oleh Allah harus kita muliakan. Berdasarkan penuturan Qatadah, wa'azzimu ma'azzamallah. Muliakan apa yang dimuliakan oleh Allah, agungkan apa yang diagungkan oleh Allah. Di dalam kehidupan kita ini ada beberapa yang Allah muliakan dibanding yang lain. Allah sebutkan, saya muliakan, saya muliakan, saya muliakan. Apa saja? 1, bulan haram ini. Allah muliakan bulan Rajab, bulan. Yang kedua, Allah muliakan dibanding yang lainnya adalah malaikat. Semua malaikat mulia, tapi ada malaikat yang paling mulia. Siapa dia? Malaikat Jibril. Kenapa disebutkan dia paling mulia? Karena dipisahkan namanya dari malaikat-malaikat yang lain. Tanazzalul malaikatu war-ruh. Allah apa namanya? Malaikat itu turun ketika terjadi Lailatul Qadar. War-ruh yang dimasukkan di sini adalah malaikat Jibril. Apalagi dia disebutkan dalam surat Asy-Syu'ara sebagai malaikat pengantar wahyu, malaikat paling terpercaya. Semua informasi melalui malaikat Jibril lalu disampaikan ke malaikat berikutnya yang bertugas. Jadi malaikat Jibril adalah malaikat yang paling mulia. Yang ketiga, semua manusia itu mulia. Walaupun karramna bani Adam, bahwa cucu Adam itu semuanya mulia. Tapi di antara manusia ada yang lebih mulia. Siapa dia? Innallaha astafa minal malaikati rusulan wa minan nas, para nabi dan rasul.
Maka Allah muliakan Nabi dan Rasul, maka kita pun wajib memuliakan mereka. Jangan menghina mereka. Gara-gara Nabi Adam sih kita akhirnya ada di dunia, tidak langsung ke surga. Gara-gara Nabi Adam sih melanggar aturan Allah. Enggak, itu mah prosesnya. Enggak boleh kita menghina apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para rasul itu adalah orang yang paling mulia. Setelah itu masih ada. Siapa dia? Mereka para malaikat. Jadi kita juga kan para ulama. Jangan juga kita menghina ulama ya. Walaupun kita berbeda paham, tapi kriteria sebagai ulama, ilmunya ada, imannya ada, amalnya ada, udah. Dia adalah seorang ulama yang dihormati oleh Allah berdasarkan firman Allah dalam surat Fatir, innama yakhshallaha min ibadil ulama innallaha azizun ghafur. Yang paling mulia adalah, yang paling takut kepada kata Allah adalah para ulama. Ulama itu ada kata alim, benar-benar dia adalah orang yang sangat berilmu dan mengamalkan ilmunya. Kalau al-alama itu beda lagi, lebih hebat lagi dia. Kalau ulama dari kata alim, tapi kalau al-alama, wah itu ilmunya sudah semakin tinggi dibanding ulama-ulama lain. Yang lainnya yang Allah muliakan adalah semua bangunan itu bisa jadi mulia, tapi bangunan yang paling mulia di atas permukaan bumi ini adalah masjid. Ada ini istana, ada bangunan gedung-gedung, tapi enggak semulia dengan masjid. Kenapa disebut mulia? Karena masjid itu disandarkan namanya kepada Allah, Baitullah, rumahnya Allah. Rumahnya Allah. Fi buyutin adzinallahu an turfa wa yuzkara fiha ismuhu wa yusabbihu lahu bil-laili wan-nahar. Di rumah Allah kita kemudian bertasbih. Bagaimana cara memuliakan masjid? Ketika kita masuk tahiyatul masjid. Ketika kita di masjid tidak boleh bercanda berlebihan. Ketika kita di masjid tidak boleh berkata jorok, berkata kotor. Di masjid tidak boleh banyak berdebat. Di masjid justru kita harus banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah cara kita memuliakan masjid. Ada lagi yang lain. Semua malam itu mulia karena ciptaan Allah, tapi ada satu malam yang paling mulia. Apa dia? Malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Begitulah. Jadi ada beberapa yang dimuliakan oleh Allah dibanding yang lainnya. Hari yang paling mulia hari Jumat. Dari 7 hari semuanya mulia, tapi yang paling mulia disebut dengan Sayyidul Ayyam adalah apa tadi? Adalah hari Jumat. Maka kata-katanya semua yang dimuliakan oleh Allah tadi kita pun harus memuliakan. Bagaimana cara memuliakan hari Jumat? Jangan lupa memperbanyak sholawat, membaca surat Al-Kahfi, datang lebih awal ke masjid untuk mendengarkan khutbah, kemudian sholat Jumat. Setelah itu kemudian bertebaran kembali muka bumi. Begitulah cara kita menghormati hari Jumat. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata kuncinya tadi memuliakan bulan-bulan haram dengan memperbanyak amal dan mengurangi maksiat. Mungkin menghilangkan maksiat susah, tetapi minimal kita menghindari maksiat dan meminimalkan maksiat. Ada ayat mengatakan fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzalimi diri kalian di bulan-bulan haram ini. Artinya apa? Dengan memperbanyak maksiat berarti kita melipat gandakan dosa. Karena para ulama mengatakan begitu kita berdosa pada bulan-bulan yang haram ini, Allah akan lipat gandakan sebagaimana Allah pun akan melipat gandakan pahala bagi orang yang beramal di bulan-bulan haram. Masih ada 3, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, bulan haram. Walaupun ada yang menyebutkan hikmahnya kenapa disebut bulan haram ini, ada hikmahnya bahwa kenapa bulan Zulqa'dah disebut bulan haram, karena dia adalah bulan pemberangkatan haji. Enggak boleh ada gangguan dalam perjalanan, tidak boleh terjadi perang, tidak boleh terjadi penzaliman di sana, karena akan mengganggu perjalanan orang-orang berangkat haji. Berangkat haji, Zulqa'dah pemberangkatan haji. Zulhijjah itu disebut dengan bulan pelaksanaan haji. Enggak boleh kemudian macam-macam di sana. Haji harus aman, enggak boleh ada gangguan. Zulhijjah. Adapun bulan Muharram itu adalah bulan pemulangan jamaah haji. Lalu kembali ke negara masing-masing, aman sentosa, tidak ada gangguan dalam perjalanannya. Bulan Rajab itu adalah bulan pemberangkatan dan pemulangan jamaah umroh. Dulu sebelum Islam datang, umroh itu biasa dilakukan pada bulan-bulan bulan Rajab. Jadi ada bulan di mana melaksanakan umroh dan ada bulan di mana melaksanakan haji.
Nah, jadi haji memang dulu agak lama perjalanannya 3 bulan PP begitu ya, agak lama. Walaupun sekarang alhamdulillah hari itu juga tiba 9 jam sudah sampai ke sana, tapi masih lama di sana 40 hari lamanya. Jadi masih membutuhkan waktu lama di sana. Enggak apa-apa, kan itu ada kesempatan untuk beribadah. Kapan kita bisa kemudian berada di Mekah dan beribadah kalau bukan di bulan-bulan haji. Tapi itu saya kira pertama ya, memuliakan bulan-bulan haram. Ya Allah, ini adalah bulan mulia. Saya harus menghindari maksiat dan memperbanyak amal. Dengan begitu Allah akan tuntun kita untuk memperbanyak amal dan menghindari beragam maksiat. Yang kedua, agenda kedua yang bisa kita lakukan adalah melaksanakan ibadah haji. Melaksanakan ibadah haji. Tapi ini kan nggak bisa semua orang ya berangkat bulan kan dibatasi. Ya, agenda kedua menunaikan ibadah haji. Mudah-mudahan teman-teman ada di antara kita. Beberapa puluh tahun yang lalu Pak Haji Saifuddin berangkat haji. Tahun ini insya Allah setiap rumah ada saja 2 orang, 3 orang, 5 orang, 10 orang. Apalagi Bekasi, alhamdulillah mendapatkan kuota lebih besar. Biasanya hanya 2.115, sekarang ada peningkatan lebih dari 1.000, 3.339 kalau tidak salah. Ada peningkatan karena Kementerian Haji itu akan memprioritaskan supaya nanti terjadi pengurangan antrian. Biasanya ada yang 40 tahun antrinya di Bekasi, begitu daftar hari ini harus menunggu 32 tahun. Pemerintah melalui Kementerian Haji ingin mengurangi terus antrian itu, dan tahun ini kalau tidak salah itu semua jamaah di seluruh Indonesia maksimal antrinya 26 tahun. Daftar hari ini itu dapat kuota 26 tahun yang akan datang, akan berangkat haji 26 tahun yang akan datang. Tadinya 32 tahun turun. Tetapi masalahnya di Bekasi sebagian diambil dari daerah lain, di Subang, daerah Sumedang, itu berkurang kuotanya karena diambil Bekasi, diambil tempat-tempat yang belum, yang lama antriannya, maka diambil di sana. Bisa jadi tadinya sekian ratus, sekarang hanya tinggal sekian, dikurangi karena ingin diratakan semua sehingga antrian semakin berkurang. Semoga ke depannya mungkin 30 tahun ke depan kita ini nggak perlu antri lagi, daftar langsung berangkat, nggak perlu nabung kelamaan, daftar berangkat. Tetapi juga dibatasi berangkat haji itu, dapat informasi kemarin, kalau Allah nanti dicek kebenarannya, bahwa tadinya kan 5 tahun setelah kita berangkat haji baru boleh daftar lagi. Kemudian ditingkatkan 10 tahun setelah berangkat haji baru boleh daftar lagi. Dengar kabar kemarin, nggak tahu kesahihannya, 18 tahun setelah berangkat haji baru boleh daftar lagi. Nah, jadi kelamaan. Saya berangkat haji 2006, berarti sudah boleh kali ya, karena 20 tahun sudah boleh. Nah, daftar lagi untuk berangkat haji. Setelah daftar tak bulan hari ini, berarti saya harus menunggu 26 tahun. Berarti umur saya nanti sudah berada hampir 80 kali, sudah tua baru bisa berangkat. Tapi mudah-mudahan terus dikurangi. Artinya tidak semua orang berkesempatan untuk berangkat haji karena kuota kita terbatas, hanya 221.000 untuk Indonesia. Nanti akan ditingkatkan insya Allah. Sejatinya kita sudah mendapatkan kuota 250.000 karena jumlah muslim Indonesia diperkirakan 250 juta, sedangkan satu kuota berdasarkan keputusan organisasi konferensi Islam adalah 1.000 per 1.000. 1.000 muslim dapat kuota 1. Kalau kita jumlahnya 250 juta, sejatinya kita sudah dapat kuota 250.000. Pemerintah Arab Saudi terus berusaha agar kemudian haji ditambah, kemungkinan besar tahun 2000 sekian itu akan meningkat jamaah haji menjadi 5 juta. Hari ini hanya 3,5 juta paling maksimal, bisa jadi menjadi 5 juta. Kalau sudah 5 juta luar biasa. Dan kita sudah meminta ke pemerintah Arab Saudi agar kemudian disiapkan bandara khusus warga Indonesia. Di sini bandaranya Indonesia, jadi kita ada struktur di situ, lebih mudah dikontrolnya. Karena sekarang kita baru sudah dapat hotel yang dibangun oleh pemerintah Indonesia sehingga akan mengurangi biaya insya Allah. Biasanya nanti dia biaya haji hanya 25 juta, 30 juta sehingga kita lebih mudah untuk berangkat haji ke depan insya Allah. Kalau tidak naik ininya, afturnya ya, karena sekarang perang perang Amerika dan Irak, akhirnya aftur kemudian naik sehingga biaya haji meningkat, cuma ditanggung oleh pemerintah Indonesia kelebihan dari biaya harus dikeluarkan. Agenda haji
alhamdulillah. Nah, kalau di antara kita sudah ada yang berangkat haji. Yang menjadi pertanyaan, kenapa, apa hikmahnya? Haji itu ditempatkan pada rukun apa? Rukun Islam yang kelima, bukan yang pertama. Apa hikmahnya? Di antara hikmahnya adalah bahwa lakukan apa rukun Islam 1 sampai 4 baru kemudian berangkat haji. Sebab kalau tidak, itu kan pengaruh haji panjang. Nah, kalau tidak lakukan yang pertama sampai 4, nanti kemudian pengaruhnya itu sedikit. Nah, bisa jadi tidak memberikan pengaruh. Ada tetangga saya di Sulawesi dulu berangkat haji, ini suka minum dia, mabuk-mabukan. Langsung berangkat haji dia. Begitu pulang haji kita berharap sadar tembak kembali lagi begini dia. Masya Allah, karena nggak siap dia, kan nggak siap. Karena apa? Masih suka minum khamr, berangkat dia. Begitu pulang, kembali ke habitatnya. Dulu ada beritanya, mungkin teman-teman pernah dengar. Dulu ada dari satu pulau di Indonesia ini mau berangkat haji. Kebiasaan itu apa? Suka jajan, berzina dia. Jajan. Akhirnya datang ke sini karena masih terpusat di Indonesia di pondok asrama haji Jakarta. Dia datang ke sana, malam-malamnya masih berpikir untuk berzina karena sudah nanti kalau pulang haji nggak bisa berzina lagi. Akhirnya dia ke Keramat Tunggal, Islamic Center sekarang. Dia ke sana, dia berharap inilah yang terakhir. Apa yang terjadi? Dia meninggal di sana. Jadi jangan macam-macam. Yang begini nih, masih ingin bermaksiat padahal sudah depan Ka'bah, sudah berangkat haji, masih juga cari begitu. Wah, Allah bisa jadi berikan hukuman yang lebih berat. Meninggal kemudian dan malu di hadapan manusia, malu di hadapan malaikat. Wala'udzubillahi min dzalik. Jadi apa hikmahnya? Hikmahnya itu karena yang namanya syahadat itu adalah zikir setiap saat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir gak boleh berhenti, gak mengenal waktu, gak mengenal tempat. Dimanapun kita berada, udzukurullah dzikran katsiran. Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Itu satu. Yang kedua, sholat itu adalah ibadah harian. Zikir ibadah setiap saat. Adapun sholat ibadah harian, hanya 5 kali sehari semalam wajibnya. Jadi meningkat. 5 kali 5 hari 5 kali sehari semalam. Kenapa disebut meningkat? Karena artinya pengaruh sholat itu sudah jam-jaman. Dari zuhur ke asar 3 jam, dari maghrib ke asar ke maghrib 2 jam setengah, dari maghrib ke isya 1 jam, dari isya ke subuh pengaruhnya agak panjang dia. Kalau zikir harus setiap saat karena setan akan terus menggoda kita. Yang ketiga, zakat. Zakat itu adalah ibadah muslimah. Ibadah muslimah, ada yang bulanan, ada yang panen 3 bulan, profesional mungkin, bisa 3, 5, 6 bulan baru keluar kemudian pembayarannya. Ada yang tahunan. Kalau zakat apa? Zakat mal dan zakat perdagangan itu setahun, haul dan nisab. Jadi dia adalah zakat muslimah. Yang berikutnya Ramadan, ibadah tahunan, hanya sekali setahun. Artinya Ramadan itu pengaruhnya panjang dia. 11 bulan itu membuat pengaruh untuk kita setelah berbulan Ramadan. Tapi jangan juga kemudian pengaruh Ramadan tiba-tiba hilang begitu saja. Harus ada pengaruh sampai setahun ke depan, 11 bulan ke depan. Ternyata ibadah haji itulah pengaruhnya sepanjang hayat. Setelah kita melaksanakan ibadah haji, maka haji adalah ibadah seumur hidup. Nah, ibadah seumur hidup pengaruhnya panjang. Makanya kalau kita lakukan syahadat, kemudian berzikir terus, sholat, zakat bagus, Ramadan bagus semuanya, maka begitu kita sudah haji, pengaruhnya sampai nanti meninggal dunia. Kan nggak mungkin kita kan main judi, Pak Haji kok masih main judi, nggak enak rasanya. Pak Haji sudah berangkat haji kok masih main judi, nggak bisa. Jadi pengaruh itu luar biasa. Itu yang ditakuti oleh Belanda dulu, sehingga disematkan haji di depan namanya. Haji supaya ditandai. Ditandai. Oh, ini berangkat haji, berarti hati-hati, dia orang kuat, orang semangat, orangnya hebat ini. Dia tidak akan mundur ketika dijajah. Maka dia ditandai. Haji diwaspadai. Berangkat haji. Karena ketika dulu berangkat haji 3 bulan itu, di sana sudah siap ulama di muka untuk mendidik dia dengan baik, mengajar dia dengan baik. Begitu pulang menjadi pejuang sejati. Nah, itu dulu jamaah haji di awal-awal di awal-awal kemerdekaan, dilatih di sana, kembali itu kemudian berikan perlawanan kepada Belanda.
Baik, itu yang kedua ya, haji. Yang belum berangkat haji silakan menabung ya, menabung supaya ada ikhtiar untuk berangkat. Soal nanti berangkat kapan itu soal lain. Yang penting di mata Allah kita sudah siap untuk berangkat haji. Walaupun memang haji itu ada syaratnya. Ada 3 terutama ya. Yang pertama bahwa siap secara finansial, man istata'a ilaihi sabila, mampu secara finansial. Yang kedua, mampu secara perjalanan aman ke sana. Yang ketiga, mampu secara fisik. 3 itu harus dimiliki. Fisiknya harus kuat, finansial harus kuat, dan perjalanan ke sana aman, maka disebut dengan man istata'a ilaihi sabila. Itu yang kedua ya. Yang tidak bisa berangkat haji masih ada ibadah berikutnya. Apa itu? Agenda ketiga adalah teman-teman memperbanyak amal khusus 10 hari pertama di awal bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah itu akan masuk tanggal 18 Mei sampai tanggal 27 Mei. Jadi insya Allah nanti dicatat, sekarang kita sudah tanggal 3 Mei, tanggal 18 nanti 15 hari ke depan kita selalu masuki bulan Zulhijjah. Di situ kita tambah lagi semangat beramal, karena di situ Allah sangat mencintai hamba yang beramal di 10 hari pertama di awal bulan Zulhijjah. Dalilnya mana? Dalilnya pertama dari Quran, wal fajr wa layalin 'ashr wasy-syaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Wal fajr, demi waktu fajar, yang dimaksudkan adalah subuh fajar pada tanggal 9. Tanggal 9 di mana kita berpuasa Arafah. Yang dimaksudkan dengan walayalin 'ashr, malam-malam 10, maksudnya 10 hari pertama di awal bulan Zulhijjah. Wasy-syaf'i wal watr, yang genap dan ganjil. Yang genap itu maksudnya tanggal 10 Zulhijjah, yang ganjil itu tanggal 9 Zulhijjah. Wal laili idza yasr, dan malam apabila terus beredar. Yang dimaksudkan adalah ketika jamaah haji sedang mabit di Muzdalifah. Dan begitulah. Jadi dalil berkaitan dengan 10 hari pertama itu disebutkan di awal surat Al-Fajr. Adapun hadisnya secara khusus Rasulullah menyebutkan ma min ayyamin al-'amalu shalihu habbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yakni al-'ashr al-awail. Qala wa la jihadu fi sabilillah, qala wa la jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'. Tidak ada hari amal soleh sangat dicintai di sisi Allah selain 10 hari pertama di awal bulan Zulhijjah. Tidak ada amal di mana amal soleh sangat dicintai oleh Allah selain 10 hari pertama di awal bulan Zulhijjah. Jadi luar biasa ini, luar biasa. Sehingga para sahabat bertanya, walal jihadu fisabilillah, Rasulullah, termasuk juga bisa mengalahkan jihad, perjuangan, berperang di jalan Allah? Kata Rasul, iya. Walal jihadu fisabilillah, termasuk berjuang, berjihad, berperang di jalan Allah, dikalahkan oleh amal 10 hari pertama di awal bulan Zulhijjah, kecuali satu. Apa itu? Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali seseorang yang keluar ke medan perang dengan membawa jiwa dan hartanya dan tidak kembali sedikit pun. Sudah membawa jiwa dan hartanya dan dia mati syahid. Hanya itu yang bisa menyamai atau mengalahkan ibadah 10 hari pertama di awal bulan Zulhijjah. Jadi jangan kita pandang bahwa yang berhak mendapatkan surga, mendapatkan pahala besar hanyalah berangkat haji. Nah, kita juga bisa yang belum berkesempatan berangkat haji, Allah pun sediakan hari-hari, sediakan momentum di mana kita bisa mendapatkan pahala terbesar. Yang penting kita sadar, kita sekarang sudah berada di bulan-bulan haram. Saya sekarang berada di bulan awal Zulhijjah. Saya harus banyak beramal. Maka nanti amal apa saja bisa kemudian khatam Quran selama 10 hari. Setiap hari baca 3 juz, pahalanya luar biasa. Bisa jadi puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9, bisa. Atau bisa jadi kemudian kita berzikir setiap hari 1000 kali, istighfar 1000 kali, kita lipat gandakan, bisa. Amal apa saja, karena bahasanya ma min ayyamin al-'amalus shalih, amal saleh apa saja. Jadi bisa kita lipat gandakan sehingga insyaallah pahalanya besar dan sangat dicintai oleh Allah. Yang menjadi pertanyaan biasanya adalah lebih mulia mana, lebih hebat mana 10 hari terakhir bulan Ramadan dengan 10 hari pertama di awal bulan Zulhijjah. Kira-kira lebih mulia mana?
Awal bulan Zulhijjah 10 hari atau akhir Ramadan 10 hari. Ada sebuah pendapat, tapi pendapat saja ya, bisa benar, tidak salah, tetapi minimal memberikan gambaran kepada kita. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan bahwa kalau 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu malamnya lebih utama dibanding dengan awal bulan Zulhijjah. Kalau malamnya, maka ada Lailatul Qadar, malam-malam itu luar biasa. Tetapi kalau berbicara tentang siangnya 10 hari pertama awal bulan Zulhijjah lebih mulia dibanding siangnya 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, mungkin itu sekedar gambaran saja bahwa ada pendapat. Jadi nanti siang-siang di 10 hari pertama bulan Zulhijjah lakukan amal, walaupun malam hari tentu tidak mengapa, karena yang namanya hari atau siang malam di dalam Islam itu 24 jam. Lakukan amal, tetapi maksimalkan ibadah di siang hari. Insya Allah amal itu akan sangat dicintai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sudah tiga agenda dicatat semua nanti. Tanggal 16 sampai tanggal 27 Mei saya harus banyak amal. Sekarang harus memuliakan bulan-bulan karena kita berada di bulan-bulan haram, bulan Dzulqa'dah, Zulhijjah, dan bulan Muharram, nanti ditambah dengan bulan Rajab. Berarti saya harus berangkat haji atau menabung untuk persiapan berangkat haji. Sekarang kita akan beralih ke agenda keempat. Agenda keempat, masih ada peluang untuk kita beramal secara khusus di bulan-bulan haram ini. Apa itu? Melaksanakan sholat Idul Adha dan mendengarkan khutbah. Jadi melaksanakan sholat apa? Sholat Idul Adha dan dengarkan khutbah. Saya sampaikan ini supaya kita ini betul-betul sadar bahwa yang namanya khutbah dan sholat itu satu paket, sama dengan Jumat. Cuma bedanya kalau Jumat dengan Idul Fitri, Idul Adha, sholat Jumat itu didahulukan khutbahnya, baru kemudian sholatnya. Masalahnya di Idul Adha, Idul Fitri didahulukan khutbah, sholatnya, baru khutbahnya. Jadi terkadang orang selesai sholat langsung kabur dia, digulunginya sajadahnya langsung dibawa sini, pulang dia. Padahal itu satu paket. Nggak boleh kita tinggalkan tempat sebelum selesai khutbah dilaksanakan. Walaupun begitu tentu juga para khatib. Saya dalam pelatihan khutbah biasanya saya sampaikan kepada khatib-khatib muda, wahai para khatib, ketika sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat Jumat, jangan panjang-panjang khutbahnya. Nggak usah panjang-panjang. Kenapa? Karena begitu kita khutbah Idul Fitri, pikiran orang sudah bercabang, ingin pulang cepat, ingin mudik. Orang sudah nggak fokus dia dengarkan khutbah, singkat aja. Idul Adha sama, Idul Adha pikiran orang sudah ini. Ya Allah, sapinya lepas nggak sapinya? Sementara dia akan menyembelih hewan kurban, pikirannya udah macam-macam dia. Apalagi sudah bunyi-bunyi sapinya, udah, itu konsentrasi orang sudah buyar. Apalagi kemudian ya Allah, ntar lagi makan daging sapi keberapa saya mendapat bagian, ya Allah, mudah-mudahan dapat tulangnya. Sudah konsentrasi orang sudah ini. Maka nggak usah, poin-poinnya saja. Dengan ini khutbah sangat singkat, satu laksanakan langsung, udah selesai. Orang juga senang insya Allah. Daripada kita khutbah 20 menit, yang masuk paling 5 menit. Saya kalau khutbah Idul Fitri nggak lebih dari 10 menit, udah, cepat banget Ustaz. Iya, daripada kalian juga nggak dengar khutbah. Kenapa yang lama-lamain? Udah. Jadi tidak ini. Itu jadi ada sinkron antara pendengar dengan khatibnya sehingga benar-benar jamaah bisa melaksanakan sholat Idul Adha, Idul Fitri dan sekaligus mendengarkan khutbah, karena itu satu rangkaian, satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Jadi teman-teman, jadi panitia sekaligus dengarkan khutbah dengan baik dan laksanakan sholat Idul Adha, semakin sempurna ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan. Melaksanakan memudahkan ibadah di bulan Haram bisa. Kemudian beramal di 10 hari pertama bisa di bulan Zulhijjah. Kemudian melaksanakan Idul Adha khutbah bisa. Masih ada yang lain. Apa itu? Berkurban. Setelah kita sholat Idul Adha, agenda berikutnya adalah menyembelih hewan kurban. Ya, mudah-mudahan di sini biasanya berapa ekor? Apalagi di sini ada penjual hewan kurban. Gak usah jauh-jauh ya. Pak Abbas mana Pak Abbas? Pak Ketua DKM. Lagi belanja sate. Saya kemarin ke Bali, teman-teman dari Subah lagi belanja sapi di sana, sapi Bali. Jadi di sana ada pengumpulnya,
dia langsung angkut. Memang sih sapi Bali itu kelihatannya kecil tongkrongannya, tapi dagingnya luar biasa. Tongkrongnya sih kelihatan biasa, tapi tulangnya kecil, dagingnya banyak. Yang lain mungkin di daerah lain ya tongkrongnya besar, tapi tulangnya banyak. Jadi tergantung kita mau pilih tongkrongan atau daging. Tapi kita lebih cenderung tongkrongan biasa. Besar banget begitu, walaupun hasilnya bisa dia hanya sekian puluh kilo. Tapi biar kalau Bali kelihatannya kecil, tapi dagingnya banyak. Baik. Dalilnya mana? Menyembelih hewan korban, Allah sebutkan inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ibnu Katsir menyebutkan ayat ini bahwa yang dimasukkan dengan warham adalah berkorban, menyembelih hewan korban pada tanggal 10 Zulhijjah dan hari-hari tasyrik. Itu menurut beliau. Fasholli rabbika wanhar, salatlah karena Tuhanmu, karena kami telah berikan nikmat yang begitu banyak kepadamu, maka tugas kalian adalah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Jadi nikmat ini sudah sangat banyak. Jangan dipahami namanya nikmat itu hanya materi, hanya fasilitas hidup, hanya rumah, apartemen, hanya deposito, bukan. Yang namanya nikmat itu sangat banyak jumlahnya. Bisa jadi kesehatan. Alhamdulillah kita sehat-sehat semua, itu nikmat. Kalau seandainya dirupiahkan itu berapa miliar harganya, nggak bisa dirupiahkan. Tapi kesehatan itu luar biasa. Yusuf Hamka yang pengusaha tol itu yang penting dia nggak pernah minta ya Allah tambahkan harta. Yang dia minta ya Allah berikan kesehatan kepada saya. Karena kenapa? Hartanya terus bertambah. Walaupun ketika membangun jalan tol itu terkadang memang mahalnya luar biasa. Ketika membangun tol yang Sumedang itu yang tembus kemana? Ke Cipali, itu dia yang bangun luar biasa modalnya. Ternyata besar modalnya. Sekarang ini dia tidak minta supaya harta bertambah. Yang ada tambahkan kesehatan. Kalau sudah sehat, insya Allah semuanya menjadi beres. Bisa makan apa saja. Beliau belum ada pantangannya walaupun umurnya sudah mencapai 70 tahun, nggak ada pantangan makan. Tapi kalau kita sakit, ini tidak daging kambing, nggak bisa, nggak boleh karena kolesterol. Lihat daging ini nggak bisa lagi karena dia gula darah apa? Darah gula apa gula darah? Ini lagi. Jadi nggak bisa makan. Yang boleh cuma singkong doang ya. Udah banyak uangnya yang bisa dimakan cuma singkong. Alhamdulillah kalau kita sehat. Ya bisa makan apa saja, itu syukuri. Itu bagian dari nikmat Allah. Maka jangan lupa mensyukur nikmat bukan dengan mengucapkan alhamdulillah saja, tapi harus dibuktikan dengan amal soleh. Maka Allah katakan cara mensyukur nikmat yang paling tinggi adalah fasholli li rabbika wanhar, salatlah karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Menyembelih hewan korban harus ini. Untuk itu para ulama, sebagian besar ulama, mayoritas ulama mengatakan hukumnya sunnah muakkadah. Tapi jangan lupa di antara ulama itu ada yang mewajibkan bagi yang mampu. Di antaranya adalah Imam Abu Hanifah menyebutkan hukum berkorban ke orang mampu wajib. Ada dua dalil yang dibukakan. Dalilnya apa? Satu, fasholli li rabbika wanhar, perintah. Al-amru lil wujub, setiap perintah sifatnya wajib, maka dia wajib berkorban. Yang kedua, dalil kedua, man kana sa'sa wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang mampu berkorban dan tidak berkorban, enggak perlu mendekati tempat sholat kami. Dilarang mendekati tempat sholat. Karena satu paket, sholli rabbika wanhar, sholatlah karena Tuhanmu, sholat Idul Adha, dan berkorbanlah. Ini cuma mau diambil sholatnya doang, berkorbannya enggak pada dia mampu. Kata Rasulullah, enggak usah dekat tempat sholat kami. Maka hukum berkorban menurut Imam Abu Hanifah adalah wajib. Walaupun begitu, mayoritas ulama mengatakan dia adalah apa? Dia adalah sunnah muakkadah karena ada hadis yang menyebutkan idza ra'aitum hilalatil hijjah farada ahadukum yadhhi, bahwa apabila sudah terlihat hilal dan kalian ingin, kata-kata kalian ingin berarti kan sunnah, kalian ingin untuk melakukan kurban, maka jangan memotong kuku dan jangan memotong rambut. Menurut berdasarkan dari ini maka hukum berkorban menurut mayoritas ulama adalah sunnah muakkadah. Berikutnya adalah yang harus diperhatikan bagi orang ini bahwa berkorban itu jangan lupa ya, berkorban satu hewan untuk seluruh anggota keluarga. Saya sih lebih cenderung yang atas nama itu adalah selalu kepala keluarga. Itu
Itu yang dicontohkan Nabi ketika berkorban selalu atas nama Nabi. Nah, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ya Allah, terima korban ini dari saya, dari keluarga saya, dan dari umat Muhammad. Jadi atas nama Nabi semua. Sebab kalau atas nama istri nggak ada tanggung jawab kepada suami, nggak ada tanggung jawab ke anak. Berarti istri dapat pahala bisa di kita, kalaupun dapat dikit. Tapi kalau suaminya kepala keluarga, semua anggota keluarga menjadi tanggungannya, itu dapat pahala semua. Apalagi orang mati. Kalau orang mati atas nama orang matinya dapat, kita nggak dapat karena atas nama dia. Jadi lebih baik menurut saya adalah bahwa atas nama orang yang hidup dan kepala keluarga, semua anggota di bawahnya, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, dapat semuanya. Itu yang diperlihatkan oleh Rasulullah. Ya Allah, terima korban dari Muhammad, dari keluarga Muhammad, dan dari umat Muhammad. Maka kita pun dapat pahala dari korban yang disembelih oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang disebutkan bahwa ada seorang Ansor yang berkorban adalah rajulun, artinya laki-laki menyembelih korban atas namanya dia, atas nama kepala keluarga itu sendiri. Walaupun saya tidak memungkiri bahwa dapat pahala, cuma takutnya nanti yang lain dikit dapat pahalanya. Tapi kalau keluarga yang berkorban, semua anggota keluarga dapat pahala yang setara dengan berkorbannya. Berikutnya pembagian daging seperti kita ya. Dalilnya cuma satu ya, kulu wat'imu wadakhiru, makan, simpan, dan sedekahkan. Jadi bagi tiga, sepertiga untuk dimakan, sepertiga untuk disedekahkan, sepertiga untuk disimpan-simpan. Enggak terlalu repot sebenarnya, udah penting jangan usah terlalu bahwa harus sekian kilo, enggak usah, pokoknya tiga. Ada yang dimakan, ada yang disedekahkan, ada yang disimpan-simpan, boleh. Makanya ada sebuah yayasan dulu itu kemudian tidak langsung dimakan semua, tapi disimpan, nanti kalau ada yang butuh bantuan bencana kalau dikirim. Nah, itu juga bagian dari menyimpan hewan korban supaya tidak langsung dimakan. Apalagi di Arab Saudi, mau diapain di sana? Banyak begitu daging. Itu butuh waktu untuk dikirim ke negara-negara muslim. Indonesia terkadang dapat juga, alhamdulillah. Saya kira itu syarat hewan korban. Yang penting itu adalah binatang ternak, bahimatul an'am. Jadi nggak boleh kita kemudian nyari rusa di hutan untuk kita jadikan korban. Nggak, dia harus binatang ternak. Biri-biri, kambing, ada domba, ada apalagi sapi, ada onta, nah itu bisa. Yang tidak bisa adalah mungkin di sebagian tempat kuda. Ngapain dikorban? Dia adalah alat angkut. Jadi mungkin tidak pas kalau kita menyembelih hewan kurban dari kuda. Saya kira sudah lengkap seperti itu sih. Terakhir ya. Agenda terakhir karena sudah mau jam 6. Agenda ke-6 adalah jangan lupa setelah kita berkorban masih ada waktu yang paling utama kita berzikir. Apa itu? Di hari-hari tasyrik. Itu yang dimaksudkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Ya, ma'dudat. Berzikirlah kepada Allah pada hari-hari berbilang. Yang dimaksudkan ma'dudat adalah hari-hari tasyrik. Tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Baik itu zikir mutlak ataupun zikir muqayyad. Yang dimaksudkan dengan zikir muqayyad adalah kita berzikir setiap selesai sholat wajib, sholat fardu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai asar tanggal 13 Zulhijjah. Adapun zikir mutlak kapan di mana saja kita sendiri, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, begitu ya. Jadi dianjurkan, disunnahkan kita memperbanyak zikir di hari-hari tasyrik. Cuma diingatkan ya, yang namanya takbir itu kalau Idul Fitri berhenti begitu khatib naik mimbar. Selesai kita. Jangan sampai setelah sholat Idul Fitri, zuhur nanti masih ada juga ini di masjid. Allahu Akbar, udah selesai khatib naik mimbar Idul Fitri, maka sudah berhenti namanya takbir. Allah sudah selesai. Setelah sholat nggak ada lagi. Pokoknya itu dia berhenti dengan naiknya khatib. Adapun kalau Idul Adha sampai asar tanggal 13 Zulhijjah, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Dalam ayat ini, dalam Al-Quran ada dua pendekatan. Ada disebut ma'dudat, ada ma'lumat.
Wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum. Itu dalam surat Al-Hajj. Ada ma'lumat, ada ma'dudat. Apa bedanya? Ma'lumat menurut Ibnu Abbas adalah 10 hari pertama di awal bulan Zulhijjah. Ma'dudat adalah 3 hari setelah kita Idul Adha tanggal 11, 12, 13. Jadi ma'lumat 10 hari pertama di awal bulan Zulhijjah, ma'dudat 3 hari di hari-hari tasyrik. Maka itu sebagian dari kita memperbanyak amal sehingga momentum bulan-bulan haram ini kita manfaatkan dengan baik. Allah ingin supaya pahala kita besar dan berat di sisi Allah di akhirat kelak insyaallah. Itu mungkin 6 agenda saya sampaikan kembali. Satu adalah memuliakan bulan-bulan haram, jangan berkata kotor, jangan sampai kita menzalimi orang, jangan sampai kita menipu orang, dan perbanyak amal. Yang kedua adalah mari kita biasakan untuk menabung haji lah ya. Jadi berangkat haji, bagi yang sudah berangkat alhamdulillah, bagi yang belum maka harus menabung. Kapan berangkatnya? Wallahu a'lam ya. Yang ketiga adalah kalau kita sempat haji tahun ini masih ada peluang beramal. 10 hari pertama di awal bulan Zulhijjah isi dengan beragam kebaikan tanggal 18 sampai 27 Mei. Yang keempat, laksanakan Idul Adha, sholat dan sekaligus dengarkan khutbah. Yang kelima, jangan lupa berkorban bagi yang mampu. Dan yang terakhir, perbanyak zikir di hari-hari tasyrik. Kalau itu kita isi, selamat, insya Allah kita dapat pahala besar. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan udah jelas semua ya. 6 agenda, itu ada 6 agenda. Kalau lupa-lupa, dengar putar kembali ini videonya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi